Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini tuh sudah berjauhan dengan kamu, entah berjauhannya karena LDR atau memang karena sudah berakhir hubungannya, sudah putus atau sudah bercerai, atau mungkin berjauhannya karena mungkin karena pekerjaan gitu ya. Intinya kamu dengan dia saat ini tuh sudah berjauhan, baik itu secara fisik ataupun secara emosional. Ya, situasinya sudah berjauhan, tapi walaupun saat ini kalian berjauhan, kalian sudah berpisah ya, dia ini ternyata selalu mengerti kamu meskipun kalian sudah berpisah atau sudah berjauhan atau LDRan, nah seperti itu ya. Bahkan aku melihat di sini dia itu masih sering memantau kamu ya, memantau kamu dari media sosialmu atau memantau kamu dari kejauhan. Dia beranggapan bahwa kamu itu berbicara dengannya lewat musik, sehingga untuk bisa tahu keadaanmu atau apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu ya tinggal dia dengarkan aja musik apa, atau sehari ini kamu menyanyikan lagu apa ya. Nah, itu kamu menyampaikannya lewat musik seperti itu. Jadi aku melihat di sini seperti ada apa ya, ikatan atau pemahaman ya. Dia bisa memahami kamu walaupun kalian sudah berjauhan seperti itu. Dan salah satu cara dia untuk bisa meyakinkan apa yang kamu rasakan selama ini itu ya tinggal ngedengerin aja, hari ini kamu mendengarkan musik apa atau hari ini kamu sedang menyanyikan lagu apa ya, karena dia menganggap bahwa kamu berbicara lewat musik ya, seperti itu. Bahkan mungkin gak cuman tentang berbicara untuknya gitu ya, atau melampiaskan perasaanmu untuknya, tapi juga misalkan apa yang hari ini kamu rasakan. Misalkan hari ini kamu lagi marah, mungkin kamu akan mendengarkan lagu-lagu yang keras seperti itu ya, contohnya aja. Karena kalau aku lihat juga si orang ini tuh ternyata memang masih punya gairah, masih punya nafsu ya, masih punya hasrat yang membara terhadap kamu. Terus itu juga dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu, dia merasa bahagia, dia merasa senang ya. Minat dan gairah dia itu apa ya, kayak muncul, berpacu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada gairah yang masih dia rasakan untukmu. Aku melihat nampaknya memang sudah ada fase baru di antara kalian berdua. Ya, dulu mungkin kalian masih bersama, sekarang fase barunya adalah kalian sudah menjalani hidup masing-masing contohnya. Atau kalian sudah berpisah, jadi kalian sudah punya hidup masing-masing. Atau bisa jadi dia melihat kamu saat ini sudah melangkah ke kehidupan yang lebih baru. Kamu sudah hanya fokus pada pencapaianmu, karirmu, kehidupanmu sendiri, seperti itu ya. Bahkan dia melihat saat ini kamu itu seperti menghidupkan kembali jiwa ragamu atau kehidupanmu yang mungkin sempat tertunda ya. Saat ini dia lihat hidupmu itu seperti adanya perubahan atau pembaharuan yang mungkin selama ini tertunda-tunda gitu ya, karena mungkin selama ini karena selama ini mungkin kamu selalu fokusnya hanya ke dia aja gitu ya. Sekarang tuh kamu sudah berubah, kamu sekarang melihat fakta bahwa hidup harus tetap berlanjut, hidup nggak hanya tentang cinta-cintaan, hidup nggak hanya tentang dia doang kayak gitu. Sehingga sekarang ya kamu sudah rasional, sudah berpikir dengan jelas bahwa hidup tuh banyak hal yang perlu diprioritaskan kayak gitu. Bahkan dia lihat juga sekarang kamu tuh sudah mulai adanya pertumbuhan, entah itu secara materi, karir, atau kehidupanmu ya, ada pertumbuhan
Yang tadinya kamu bucin hanya pada satu orang, sekarang kamu lebih ke mencintai dirimu sendiri, terus itu fokus dengan karirmu, pencapaianmu, cita-citamu, kesuksesanmu ya. Jadi dia melihat kamu tuh sekarang sudah memiliki pemikiran yang beda gitu. Kamu sudah berubah secara pemikiran ya. Dulu kamu hanya memprioritaskan dia, sekarang kamu lebih memprioritaskan mencintai dirimu sendiri dan membahagiakan dirimu sendiri. Dilihat kamu sudah bangkit ya. Jadi mungkin dulu kamu itu kayak hidupnya stuck gitu ya, stuck terhadap dia aja, terus itu hidupnya nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, ya hidupmu kayak terpenjara, terkurung hanya pada hal percintaan atau hanya pada dia gitu. Tapi sekarang ketika kalian sudah berjauhan, ketika kalian sudah berpisah, aku melihat di sini dia ngerasa kamu itu sudah bangkit, sudah berubah ya, sudah berbeda. Kenapa kamu sampai melakukan perubahan yang signifikan seperti ini? Karena aku lihat kamu memang telah kecewa. Kenapa kecewanya? Karena dia sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain. Dia mungkin terpesona dengan hal lainnya. Ya, jadi mungkin selama ini kamu diabaikan, kamu selalu diperlakukan tidak baik ya, kamu dicuekin, kamu tidak dianggap seperti itu ya. Mungkin dia orangnya juga flirting gitu kan. Jadi aku lihat di sini mungkin kamu sudah kecewa banget, terluka banget, sakit banget ya, sehingga sekarang kamu memberikan batasan ke dia. Kamu seperti sudah menunjukkan sikap memblokade situasi apapun, tidak membiarkan dia mendekati kamu. Kalaupun dia bisa mendekati kamu atau menghubungi kamu, kamu pun sudah menjaga jarak atau membatasi diri, tidak mau merespon dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu benar-benar membatasi diri dengan dia. Kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu tidak mau lagi ungkit-ungkit masa lalu gitu ya, atau terjerumus lagi dalam hal situasi seperti masa lalu gitu. Aku lihat di sini kamu nggak mau. Jadi mungkin ini juga disebabkan oleh sebab akibat. Dari dulu dia juga sering membatasi dirimu yang tidak boleh tahu tentang kabar dia, keadaan dia, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Dia selalu membatasi diri dari kamu. Sekarang ya situasinya berbalik ya, dia mau tahu keadaanmu, nampaknya sudah kamu kayak batasi gitu ya. Dia mau dekat dengan kamu, nampaknya sudah kamu blokir atau sudah kamu batasi. Separation ya, berarti ini kuatnya energi dari perpisahan ya, bukan karena sekedar LDRan doang. Mungkin ya memang LDRan ada, tapi ini lebih ke perpisahan. Jadi kamu dengan dia memang sudah ada perpisahan, sudah ada perceraian, perpisahan, putus hubungan, nah seperti itu. Jadi kalau aku lihat ini lebih kuat ke perpisahan. Dan apa yang terjadi setelah kalian berpisah, aku melihat ada kesedihan, ada rasa pahit yang dia rasakan ya, ada kerinduan terhadap kamu, bahkan dia masih sering memikirkan kamu, masih memikirkan apa yang telah terjadi, dan bahkan dia memikirkan masa depan dia yang seperti blur gitu loh, kayak nggak punya pandangan, kayak masa depan dia itu seperti tidak pasti, tidak tahu arah tujuan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini hidup dia kayak mungkin bisa jadi keadaan dia saat ini luntang-lantung. Jadi untuk memandang masa depan, tujuan dia di masa depan hidupnya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, mau jadi apa, itu pun dia nggak tahu gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini hidup dia kayak terombang-ambing ya bahasa kerennya ya, terombang-ambing. Terus itu aku melihat di sini memang saat ini dia melihat kamu memanfaatkan situasi perpisahan kalian ini memang untuk menyembuhkan luka batinmu, rasa kekecewaanmu, rasa sakit hatimu. Ya, pokoknya di sini aku lihat dia merasa bahwa waktu saat ini ketika kalian berpisah itu kamu benar-benar manfaatkan untuk healing, untuk move on, untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk melakukan kemajuan dalam hidupmu, untuk melangkah maju, move on ya, ya seperti itulah.
Dan aku lihat di sini memang kamu membutuhkan waktu ini untuk ya fokus dulu dengan hidupmu, membahagiakan dirimu, menyembuhkan luka batinmu. Dan aku lihat juga saat ini nampaknya kamu memang tidak terburu-buru untuk memikirkan hal cinta-cintaan ya, karena di sini aku lihat memang fokus kamu lebih ke menyembuhkan batinmu dan melakukan kemajuan dalam hidupmu ya, move on, berkarir, menstabilkan kehidupan ya, menstabilkan materi. Nah seperti itu yang aku lihat saat ini. Jadi saat ini siklusnya berputar ya. Yang dulunya kamu stuck hidupnya, sekarang kamu mulai bangkit. Dianya yang dulunya mungkin kehidupannya baik, sekarang mungkin terjatuh seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang narsis dan juga love bombing. Bisa jadi dia ini MPD ya, jadi sulit ya untuk bisa dirubah. Orangnya narsis, suka-suka hati, maunya jadi center point, maunya menjadi pusat perhatian ya, dan hanya mementingkan diri sendiri. Orangnya juga berat sebelah, jadi kalau misalkan dia dihadapkan pada satu pilihan, dia akan memilih pada satu hal saja ya. Dia tidak menimbang-nimbang, nggak bisa bersikap adil. Nah seperti itu, bahkan terhadap kamu dulu juga gitu. Kalau misalkan dia dihadapkan pada pasangan antara kamu dengan si A selingkuhannya, dia akan lebih memilih selingkuhannya. Makanya di situ ada girl with a snake ya, dia menghadirkan wanita lain, dia melakukan perselingkuhan seperti itu, dan dia lebih memilih selingkuhannya dibanding kamu. Makanya di sini kamu kecewa banget, kamu sakit hati banget karena dia mengkhianati kamu dan lebih memilih selingkuhannya, lebih memilih yang lain dibandingkan kamu ya. Ditambah juga love bombing, bisa jadi perselingkuhan yang dia lakukan juga berulang kali, nggak cuma sekali. Karena love bombing itu kan hanya menikmati cinta sesaat, hanya menikmati cinta di awal-awalnya saja. Setelah sudah tahu, sudah dekat, sudah memiliki, udah gitu ya, kayak ditinggalkan, masa bodoh, cuek kayak gitu ya, kabur ya, ghosting, nah seperti itu. Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih memiliki gairah ya terhadap kamu. Dia masih memiliki rasa ketertarikan yang berapi-api terhadap kamu. Cuman memang hubungan ini nampaknya sudah diluputi oleh kerentanan terhadap kebencian, kecemburuan, dan keegoisan ya, sehingga sekarang tuh situasinya sudah ada yang membenci atau marah ya, karena mungkin dulu sempat membuat kamu merasa cemburu atau membuatmu akhirnya suka emosi gitu ya dengan sikap dia, dengan tindakan dia. Akhirnya kamu mungkin membenci tindakan dia ya, termasuk dengan misalkan contohnya ya, dia selingkuh berulang kali. Gimana nggak kesel, gimana nggak cemburu, gimana nggak benci, gimana nggak emosi ngeliat kelakuan dia yang berulang kali selingkuhin kamu contohnya. Sehingga situasinya sekarang tuh dia lihat kamu tuh bener-bener marah sama dia. Kamu tuh bener-bener kayak emosinya tuh nggak bisa dibujuk lagi gitu ya. Kami tuh kayak sekarang tuh sulit untuk bisa dibujuk lagi dengan rayuan-rayuan mautnya dia gitu. Kamu sudah cuek banget dan bahkan mungkin menunjukkan sikap tidak peduli gitu ya. Jadi itu yang dia rasakan saat ini. Dan aku melihat saat ini dia justru malah menunggu dengan sabar sampai kamu tenang, sampai kamu selesai dengan amarahmu. Jadi aku lihat di sini dia masih menunggu kamu dengan sabar, karena dia lihat kamu saat ini memang benar-benar marah banget sama dia gitu ya. Kamu benar-benar kesel banget sama dia gitu.
Oke, kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya dia itu takut akan perubahan. Orang itu takut akan perubahan, termasuk dia tuh sebenarnya takut kalau misalkan kamu berubah. Makanya di sini dia tuh kalau melihat kamu tiba-tiba berubah tuh kaget dan mulai panik, mulai khawatir gitu ya. Makanya nih orang kemungkinan kalau misalkan kamu menunjukkan sikap yang berbeda, dia itu mulai ancang-ancang cari cara gimana agar kamu itu tetap pada sikapmu yang seperti dulu, yang masih bucin sama dia, yang tidak berubah gitu loh intinya. Dan aku lihat bahkan di sini tuh dia bisa jadi memang akan mengulang pola negatif yang sama seperti dulu. Contohnya gini deh. Misalkan dulu dia selingkuhin kamu, terus kamu maafin, dia datang lagi kamu maafin, kamu terima lagi. Itu pola yang selalu berulang. Ya, dia selingkuh, kalian bertengkar, kalian berpisah, terus dia datang lagi, dia minta maaf, terus nanti kamu terima lagi. Itu terus yang berulang. Nah, kali ini kalau kamu sikapnya sekarang cuek banget, kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia, atau bahkan memang kamulah yang memutus hubungan ini, itu dia panik. Dia akan cari cara, gimana caranya agar kamu itu tidak meninggalkan dia, agar kamu tidak berubah, agar kamu tetap bisa dimanipulasi, agar kamu bisa tetap dikontrol oleh dia, ya, dengan cara yang sama. Bahkan mungkin taktiknya tuh yang akan dia gunakan dia dengan cara-cara yang sama, ya misalkan menawarkan sesuatu lagi, atau kayak dengan manja gitu ya, meminta maaf sama kamu atau gimana. Pokoknya ada situasi pola atau caranya dia itu sama ya untuk mendapatkan kamu lagi, untuk mendapatkan maaf dari kamu lagi, seperti itu. Jadi kemungkinan nih orang ada pola yang selalu berulang terjadi sama dengan kemarin-kemarin, dan ini kemungkinan akan dia lakukan lagi saat di waktu-waktu ini gitu ya. Karena ya gitu, aku lihat sebenarnya dia tuh nggak mau kamu berubah, agar kamu itu tetap masih bisa dikontrol. Makanya aku bilang, kamu ini nampaknya berdealing dengan orang yang bukan hanya sekedar narsistik, tapi juga NPD. Gitu. Jadi kalau orang yang NPD biasanya kalau dia sudah berpisah dengan seseorang atau dia sudah punya mantan, dia itu tidak mau melepaskan atau memutus hubungan secara total dengan mantannya, agar sewaktu-waktu kalau misalkan dia disakiti oleh pasangan dia yang lain, atau dia dikhianati pasangan dia yang lain, dia bisa kembali ke mantannya, termasuk kamu gitu ya. Jadi nampaknya seperti itu. Makanya ada situasi pola yang sama selalu dia lakukan untukmu gitu ya. Ya dengan cara apa deh, ya mungkin menebar janji-janji manis ya, akhirnya kamu percaya. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia selama ini tuh ya on off, terus putus nyambung, terus setiap kali dia datang ya itu pasti dengan pola-pola yang sama ya. Entah polanya apa, kalian paham sendiri deh ya. Setiap orang kan caranya beda-beda ya, tapi polanya itu sama seperti yang kemarin-kemarin. Nah, nanti setelah misalkan kamu sudah terima dia lagi, udah bertingkah lagi dia, mungkin acuh lagi sama kamu, cuek lagi sama kamu, nggak ada komunikasi lagi, tahu-tahu selingkuh lagi, gitu-gitu aja terus gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, nampaknya dia juga akan mengulang pola negatif yang sama seperti kemarin-kemarin. Karena dia memang orang yang menolak perubahan, termasuk dia nggak mau sampai kamu berubah gitu ya. Dan aku melihat memang hidup dia ini ternyata sekarang tuh stagnan, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Hidupnya stuck gitu-gitu aja, bahkan justru malah menunjukkan situasi kemunduran dalam hidupnya ya. Mungkin karirnya justru malah semakin anjlok, mungkin keuangannya semakin terpuruk, mungkin percintaannya semakin amburadul gitu ya. Dia mungkin dikhianati, mungkin dia diselingkuhi juga, atau gimana deh. Pokoknya aku lihat kehidupan dia bukannya semakin maju, malah justru malah semakin mundur. Tidak ada perkembangan gitu ya. The Devil Reverse, memang dia ini tidak ingin hubungan kalian berubah ya.
apapun jenis hubungan kalian, mau kalian baru PDKT-an, baru pacaran, atau memang sudah suami istri atau apa, dia sebenarnya tidak mau hubungan kalian berubah secara emosional. Ya, tetap kamu milik aku. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu dia datang lagi, kamu tetap menerima dia, kamu tetap menjadi milik dia, kamu tetap harus ada untuk dia, kamu harus selalu ada di sisi dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat memang orang ini orang yang narsis atau NPD, dan dia memang tidak ingin hubungan kalian berubah, seperti itu. Karena sebenarnya dia ini merasa bergantung sama kamu. Entah apa yang dia gantungkan dari kamu, tapi yang pasti di sini dia bergantung. Bisa jadi dia bergantung secara materi sama kamu. Ya, jadi mungkin selama ini kamu itu selalu mensuplai keuangan dia, kamu selalu memberikan dia uang, mungkin uang bulanan atau kalau misalkan dia lagi kesusahan uang, dia datang ke kamu minta uang atau pinjem uang, pasti kamu kasih kayak gitu, sehingga dia bergantung sama kamu. Kalau misalkan ini tentang uang, kalau misalkan tentang apa yang lainnya juga sama seperti itu ya. Kalau misalkan dia lagi butuh banget datangnya ke kamu kasih, ya dia bergantung dari sisi itu gitu ya. Dan aku melihat dia ini juga memang orang yang sebenarnya takut sendirian. Jadi kemungkinan kalau dia datang ke kamu berarti dia itu ada masalah dengan pasangan dia yang lain. Entah dia diselingkuhi juga, entah dia putus, entah dia gimana deh gitu ya. Intinya dia mungkin merasa khawatir kalau misalkan pasangan dia yang kemarin yang selain kamu itu mungkin sudah menunjukkan tindakan atau pergerakan yang akan meninggalkan dia gitu. Makanya di sini dia datang lagi ke kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia mungkin sangat berpegang teguh pada hubungan kalian yang sebenarnya sudah lama berakhir. Sebenarnya gini ya, dia itu udah tahu kamu dengan dia itu udah berakhir dan memang ini keinginan kamu untuk mengakhiri hubungan dengan dia, tapi dia nggak mau. Jadi dia tahu kamu yang memang menginginkan hubungan ini berakhir. Kamu mungkin udah sempat ngomong sama dia kita berakhir aja, tapi ya dia nggak mau melakukan perpisahan ini atau benar-benar total berpisah tuh nggak mau. Ya dia nggak ikhlas, dia nggak terima kalau kalian itu benar-benar berpisah secara total tanpa ada komunikasi lagi, tanpa ada silaturahmi lagi atau kedekatan lagi. Dia nggak terima itu. Ya, jadi walaupun kalian berpisah, tetap kamu harus ada untuk dia. Nah, kayak gitu orangnya, ya. Mau status kamu apapun bagi dia, kamu tetap harus ada untuk dia, seperti itu. Kalau dia datang lagi, ya kamu terima lagi, gitu loh. Dia masih bisa mengakses kamu lagi, dia masih bisa dekat dengan kamu lagi. Ah, seperti itulah ya. Tapi aku lihat memang kamu pun memang sudah ada kamu juga sudah berpikir secara rasional ya. Ini bukan menjadi suatu tanggung jawabmu lagi gitu. Kamu sudah merasa tidak lagi bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan ini ya. Karena aku lihat memang kamu saat ini tuh seperti sudah menolak rasa cinta ini, atau kamu mungkin sudah membuat hatimu mati rasa terhadap dia, atau memang kamu sudah tidak lagi mencintai dia gitu. Atau mungkin saat ini memang lagi proses mencoba untuk move on, proses untuk membuat hatimu atau perasaanmu terhadap dia sudah mati rasa kayak gitu ya. Atau memang saat ini ya kamu sudah tidak lagi mencintai dia, sehingga sekarang kamu rasional aja gitu ya. Yang ngapain orang aku udah nggak cinta sama dia kok masih mau mempertanggungjawabkan hubungan ini, masih mau sama dia, ya ogah kayak gitu loh. Aku lihat di sini ya. Dan aku lihat memang ya hubungan kalian ini memang sudah lama gitu ya, sudah lama terlupakan. Tapi ini orang malah muncul kembali dan mencoba menyalakan kembali atau memang menyalakan kembali kisah kalian. Jadi mungkin dia akan mengungkit-ungkit, atau dia akan bermanja-manja, atau dia akan membicarakan hal-hal atau momen-momen di antara kalian yang pernah terjadi, atau janji-janji yang mungkin dulu pernah dia berikan ke kamu atau apalah gitu ya. Intinya di sini hubungan kalian sebenarnya memang sudah berakhir, sudah cukup lama, tapi dia muncul kembali dan menyalakan kembali
romansa ini kayak gitu. Tapi aku lihat di sini ya, kalau memang dia saat ini sudah datang, berarti aku lihat nampaknya memang kamu menunda sesuatu. Ya, bisa jadi kamu memang karena sudah membatasi diri, jadi walaupun dia komunikasi sama kamu, kamu cuekin, kamu masa bodoh, kamu nggak balas mungkin chat dia, atau ya kamu tidak angkat telepon dia, atau kalau misalkan dia datang secara fisik ya kamu abaikan dia. Intinya kamu karena sudah membatasi diri, sehingga memang ada suatu penundaan tentang kabar atau informasi yang ingin dia sampaikan ke kamu. Jadi aku lihat di sini dia belum sempat mengutarakan tujuan, maksud, keinginan dia datang lagi ke kamu, ya. Tapi aku lihat di sini dia masih ngerasa bahwa dia masih berpikir positif nih, ya. Kayaknya ya karena kamu masih marah gitu ya. Jadi dia perlu sabar untuk menghadapi sikap kamu yang sekarang. Dia merasa oke, suatu saat nanti pasti kamu udah nggak marah lagi kok sama aku. Jadi aku akan sabar menunggu sampai kamu hilang amarahnya. Ya, saat ini ya dia masih menunggu gitu dengan sabar. Bahkan sambil menunggu ini pun dia sedang menyusun-nyusun nih ide-ide kreatif atau rencana-rencana secara hati-hati untuk bisa menarik perhatian kamu kembali. Ya, untuk nantinya kalau misalkan kamu sudah selesai dengan amarahmu, atau kamu mulai welcome sama dia, atau kamu menghubungi dia kembali gitu ya, dia sudah tahu apa yang mau dia omongin gitu ya, dengan sikap apa, dengan cara apa dia akan menghadapi kamu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih sambil cari-cari tahu, cari-cari rencana ya. Kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu untuk menjadi acuan ya. Dia dalam menyusun rencana untuk kedepannya bersama kamu gitu ya. Dan aku melihat di sini sebenarnya ya kalian berdua ini mungkin memang benar-benar kesulitan untuk menjalin hubungan ini, karena selama ini hubungan kalian itu selalu adanya perselisihan, selalu adanya pertengkaran, padahal pertengkaran itu bukan hal-hal yang penting gitu loh, hal-hal yang justru tidak penting dan hanya sepele gitu. Cuman mungkin karena hal-hal sepele itu yang tidak kalian langsung tuntaskan di saat itu juga, sehingga ya udah kayak pertengkarannya semakin membesar gitu ya, masalahnya jadi semakin membesar karena juga ditambah dengan masalah hal-hal sepele yang lainnya, jadi ya semakin membesar, menumpuk dan membesar masalahnya. Sehingga kalau misalkan kalian ini sudah salah paham, terus sudah bertengkar hebat, sudah ada pertengkaran lah, pokoknya intinya mau hebat mau enggak, setiap kali ada pertengkaran pasti kalian itu akan saling menarik diri. Aku lihat di sini ya, dan di sini baru kalian main adu mekanik nih ya, kamu diem dia juga diem ya, nanti siapa duluan nih yang bakalan menghubungi duluan gitu, itu yang mungkin akan kalah gitu ya dari adu mekanik ini. Jadi kalau aku lihat di sini memang kamu tuh selama ini sudah benar-benar sabar banget ngadepin kelakuannya dia, pemikirannya dia, benar-benar aku lihat di sini kamu sudah memakan waktu yang begitu lama ya, selalu mengerti dia, memahami pemikiran dia, ngikutin maunya dia kayak gitu. Dan aku melihat memang sebenarnya dia datang lagi ini untuk kayak mencharge ya. Jadi kamu itu kan kayak support sistemnya dia ya. Kamu itu orang yang selalu mendukung dia. Jadi saat ini tuh kayaknya dia dalam keadaan terpuruk atau keadaan lemah, sehingga dia mau datang lagi ke kamu untuk menemukan powernya lagi ya, atau menemukan kekuatan dia secara mental. Dia pengen lebih berani lagi, pengen lebih lebih bersemangat lagi menghadapi situasi kehidupan dia seperti itu. Karena aku lihat di sini pun dia memang ingin bangkit, dia ingin
kembali untuk lebih percaya diri menghadapi masyarakat, menghadapi lingkungannya seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin memang keadaan dia benar-benar terjatuh banget, keadaannya terpuruk banget, mungkin sudah dipandang orang jelek atau dipandang orang rendah gitu. Sehingga cuman kamulah harapan satu-satunya bagi dia yang bisa memberikan dia support, memberikan dia semangat ya, karena mungkin selama ini ya memang hanya kamu yang mau menerima dia apa adanya gitu. Dalam keadaan terpuruk sekalipun kamu selalu support dia, selalu menerima dia, welcome sama dia. Jadi kalau dia dalam keadaan terpuruk tuh dia pasti datangnya ke kamu gitu untuk mencharge energinya, mencharge keberaniannya, mental dia seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia mungkin sudah tidak kuat ya, sudah tidak tahan dengan keadaan dia yang mungkin selalu disingkirkan, direndahkan seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dia pengen cari keberanian secara mental untuk bisa keluar dari pengasingannya dia. Jadi selama ini kan dia kayak direndahkan, jadi dia itu sering mengasingkan diri atau mengisolasi di rumahnya ya, di kamarnya seperti itu. Jadi kayak ada rasa nggak berani atau tidak percaya diri. Dan aku lihat di sini dia pun ingin secara perlahan pulih ya kembali di dalam kehidupannya, ataupun kalau misalkan dia juga punya rasa sakit hati, dia juga pengen pulihkan rasa sakit hati, pengen menyembuhkan seperti itu. Terutama secara mental ya, aku lihat orang ini secara mental itu benar-benar di babak belurin oleh semesta ya. Banyak hal yang terjadi dalam diri dia dan ini benar-benar apa ya, kayak mental dia ancur-ancuran gitu ya, diterpa dengan banyak masalah, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Jadi secara mental dia ini kayak waduh babak belur aku lihat di sini. Ya, dia pun kewalahan dan kelelahan menghadapi situasi kehidupan dia yang tidak juga membaik gitu ya. Entah itu karena apa, tapi aku lihat di sini dia sudah kelelahan aja menghadapi kehidupan dia. Bahkan dia sering merasa gelisah ya. Bahkan sampai-sampai dia tuh kayak udah nggak bisa lagi merawat diri atau mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri demi bisa mungkin memenuhi kebutuhan keluarganya, demi bisa fokus dengan orang-orang yang dia sayangi gitu ya, membiayai orang-orang yang disayangi seperti itu. Dan aku lihat memang saat ini ada rasa kayak kurang yakin dia. Ya, dia seperti dia merasa seperti kehilangan keyakinan. Ya, tentang masa depan, tentang dirinya, tentang hubungan dia bersama kamu, tentang kamu apakah bisa menerima dia lagi atau tidak, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia benar-benar ngerasa kayak lemah. Ya, kayak kehilangan keyakinan, kehilangan mental, kehilangan power seperti itu. Oke, kalau aku lihat setelah masa-masa sulit kamu bersama dia menjalani hubungan, ya, aku lihat di sini kemungkinan memang rasa ketegangan dan kecemasan kalian ini nampaknya memang sudah mencapai titik puncaknya dalam hubungan. Nampaknya memang semua tuh sudah terluapkan, semuanya itu sudah terjelaskan ya. Kamu sudah paham bibit bebet bobotnya dia juga sudah paham dengan sikap-sikapnya kamu, dan emosional kamu, kecemasan kamu, ketakutan kamu, ketegangan di antara kalian karena pertengkaran atau karena ada masalah apapun, itu nampaknya memang sudah ada di titik puncaknya itu semua, seperti itu ya. Sehingga saat ini memang menurutmu ya sudah capek terus-terusan adu otot, adu pikiran, adu mental, adu emosional dengan dia, sehingga saat ini inilah periode dimana kamu ingin menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatunya, membebaskan diri dari hubungan yang toksik ya, dan mengakhiri setiap proses berduka dalam hubunganmu bersama dia. Seperti itu ya. Walaupun di sini ya kamu harus terima bahwa kamu harus kehilangan dia, tapi itu bayaran yang setimpal demi kebahagiaan dirimu sendiri gitu. Oke, nampaknya kamu ini berdealing dengan seseorang yang pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya. Ya, orang yang suka mengontrol, orang yang sombong, orang yang suka menguasai banyak hal ya, suka ngebosi gitu ya, suka ngebosi, orang yang manipulatif tapi juga orangnya kaku, orangnya keras kepala ya, dan juga kurang disiplin, orangnya kurang kontrol, emosinya mungkin gampang ledak-ledak atau suka berubah-ubah ya.
Aku lihat di sini nampaknya dia memang punya masalah dengan ayahnya, mungkin dia bertengkar dengan ayahnya, ada permasalahan dengan ayahnya, atau bisa jadi juga dia ini memang sebenarnya sudah tidak memiliki lagi sosok ayah, ya. Jadi mungkin saat ini dia pengganti tulang punggung keluarga, gitu bisa jadi, ya. Dia orang yang suka mendominasi dan orangnya tiran, ya, suka-suka hati, semena-mena gitu, mau-maunya dia. Oke, kemudian aku melihat di sini sangat kuat banget energinya ya, bahwa hubungan ini terasa sulit banget untuk dijalani oleh kalian berdua. Walaupun mungkin di sini kalian berdua selalu mencoba untuk berjuang untuk tetap akur, untuk tetap bisa bersama satu sama lain gitu ya. Tapi ternyata selalu saja ada hal-hal yang kalian tidak setujui dan membuat kalian merasa tidak adanya kepuasan di dalam hubungan ini. Terus itu juga kalian mencoba sedewasa apapun ya, sampai kalian merubah sikap kalian demi terlihat dewasa, tapi ya tetap aja hubungannya tidak mengalami perubahan seperti itu. Bahkan aku melihat selama ini pun baik kamu dan dia sama-sama mungkin keras kepala atau sama-sama ego, sama-sama ingin menunjukkan power satu sama lain, ya, dan tidak ada yang mau mengalah gitu. Pengennya terlihat sama-sama kuat. Kamu pengen terlihat kuat, dia juga pengen terlihat kuat, seperti itu. Jadi nggak ada yang mau mengalah ya. Oke, kalau aku lihat saat ini justru malah dia merasa kamu itu penuh dengan misteri, tapi kamu juga orang yang sensualitas ya. Ada keinginan dia untuk memiliki kamu, tapi sekarang dia merasa kamu itu seperti sudah sulit untuk bisa dicapai, atau dia merasa kamu itu tidak bisa dicapai lagi gitu ya. Apalagi dengan pola-pola yang sama seperti kemarin gitu. Dia lihat kamu itu kayak sudah tidak bisa dicapai kembali. Oke, ada kesuburan di sini, bisa jadi kamu ya subur ya. Orang yang kreativitasnya tinggi ya, kamu itu orang yang punya ide-ide cemerlang ya. Terus itu aku lihat di sini kamu punya power, intuisimu tajam. Aku lihat di sini ya, intuisimu tajam, bahkan ya kamu pun sadar, kamu pun tahu kalau misalkan kalian berpisah, kamu itu kayak bisa merasakan apa yang dia lakukan di sana gitu ya. Kamu intuisimu terhadap dia kuat, dan intuisi dia terhadap kamu juga kuat, aku lihat di sini ya. Dan aku lihat mungkin saat ini kalian sudah mulai mendengarkan suara hati kalian, seperti itu. Oke, the High Priestess ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang flirting ya. Orang yang gila terhadap wanita, yang sangat menarik ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang gila wanita, yang sangat menarik, yang seksi, montok, nah seperti itu. Terus juga orang yang orang yang selalu ingin mencari pasangan yang bisa meningkatkan seksualitas dia ya, yang bisa menggoda dia, dan juga ingin memiliki pasangan yang berkualitas secara kecantikan dan juga kepintaran kayak gitu. Jadi dia pengen yang pasangan itu yang cantik, yang pintar, terus itu seksi, seksualitas, menggoda, nah seperti itu ya. Aku lihat di sini. Kalau misalkan kamu pria, dia wanita, berarti dia ini orang yang gampang tergoda dengan materi ya. Dia pasti akan cari pasangan tuh yang berduit, yang banyak duitnya, dan juga mungkin ganteng juga dan pintar juga, punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan atau di tempat kerjanya, seperti itu. Atau bisa jadi juga memang ya nggak perempuan nggak laki juga, tipenya dia ya sama gitu, pengennya yang cantik, yang ganteng, yang pintar, banyak duit, nah seperti itu, paket komplit gitu pengennya ya. Jadi seperti itulah dia
orang yang bisa merasakan hadirmu ya, walaupun kalian saat ini sudah berpisah ya. Jadi ada intuisi yang kuat dari dia terhadap kamu gitu. Makanya di sini dia kayak belum bisa untuk melepaskan kamu. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Leo, ada Scorpio, ada Aries. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka ya, ada 30, 25, 23, 26, 19, 20, 11, 14, 16, 5, 29, 10, 27, 17, 2, 22, 3, 13, 9, 21, 15, 4, 31, 12, 18, 6, 24, 1, 28. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Februari, April, Juli, Mei, Oktober, Februari, Desember, September, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ular, sio monyet, sio macan, sio naga, sio kuda, sio babi, sio kambing, sio ayam, sio kelinci, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. RHULVOZNADPJTQYMWESJKFXI. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.